Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitarini. Saya di sini akan menyampaikan edukasi gizi terkait penyakit hipertensi dan diet rendah garam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari hipertensi itu sendiri. Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan kondisi atau keadaan di mana tekanan darah kita meningkat atau melebihi dari batas normal. Hipertensi itu sendiri merupakan gangguan di mana suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah itu terhambat sampai ke jaringan yang membutuhkan. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu klasifikasi dari penyakit hipertensi. Hipertensi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi sistolik dan hipertensi diastol. Yang pertama yaitu hipertensi sistolik. Hipertensi sistolik ini merupakan kondisi atau keadaan di mana denyut jantung yang meningkat sehingga meningkatkan angka dari sistolik. Tekanan darah sistolik ini berkaitan dengan tingginya tekanan pada arteri bila jantung berdenyut atau denyut jantung. Yang kedua yaitu hipertensi diastolik. Hipertensi diastolik terjadi apabila pembuluh darah kecil menyempit secara tidak normal. Penyempitan ini akan berakibat pada memperbesar aliran darah yang dilaluinya sehingga akan meningkatkan tekanan diastolik. Tekanan darah diastolik berkaitan dengan tekanan dalam arteri apabila jantung berada pada kondisi relaksasi di antara dua denyutan. Kemudian terdapat beberapa kategori dari tekanan darah. Yang pertama, kategori tekanan darah normal, prehipertensi, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2, dan hipertensi tahap 3. Untuk tekanan darah normal, yaitu tekanan darah sistoliknya kurang dari 180 dengan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80. Untuk prehipertensi, itu kondisi di mana tekanan darah sistoliknya berada di antara rentang 120 hingga 139, sedangkan diastolik berada pada rentang 80 hingga 89. Lalu selanjutnya hipertensi tahap 1 itu tekanan darah sistoliknya berada pada rentang 140 hingga 159, sedangkan untuk diastoliknya berada pada rentang 90 hingga 99. Lalu untuk hipertensi tahap 2 itu sistolik berada pada rentang lebih dari atau sama dengan 160, sedangkan diastolik berada lebih dari atau sama dengan 100. Yang terakhir yaitu hipertensi tahap 3 berada pada rentang sistolik lebih atau sama dengan 180, sedangkan untuk diastolik lebih atau sama dengan 100. Yang ketiga kita akan membahas tentang penata laksanaan diet pada penyakit hipertensi. Tujuan dari diet rendah garam adalah membantu menghilangkan retensi garam dan air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada penderita dari penyakit hipertensi. Terdapat beberapa syarat yang harus diterapkan bagi diet rendah garam ini, yaitu yang pertama, cukup energi, cukup protein, serta cukup vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan gizi per orang. Prinsip dari diet untuk penyakit hipertensi adalah dengan mengurangi pemberian garam dapur atau natrium pada masakan. Pemberian garam dapur pada masakan tentu harus berdasarkan dari klasifikasi hipertensinya sendiri tadi. Diet yang diberikan pada penyakit hipertensi memiliki prinsip yaitu mengurangi jumlah garam dapur atau natrium yang diberikan. Jumlah garam dapur yang diberikan itu harus berdasarkan dari penyakit yang diderita atau seberapa besar retensi garam dan air dalam jaringan tubuh. Sehingga yang perlu dilakukan adalah dengan mengurangi dari pemberian garam dapur yang seharusnya pada masakan. Hal itu akan membantu untuk menurunkan tekanan darah pada pasien. Cukup sekian dari video edukasi gizi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.